Baik, selamat malam semuanya. Jadi untuk hari ini di mata kuliah Teknik Penulisan dan Presentasi, kita belajarnya lewat video materi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa nanti untuk terkait dengan penyampaian materi akan ada beberapa metode. Jadi nanti ada Zoom meeting, kemudian ada video materi seperti ini, juga hanya sebatas share materi di GCR. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita di pertemuan kedua kemarin sudah belajar tentang pendahuluan terkait dengan pengertian ilmu pengetahuan dan penelitian secara umum. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa di mata kuliah ini nanti akan banyak membaca teori, kemudian praktiknya nanti di pengerjaan outcome terkait jurnal. Seperti itu ya. Kemudian untuk hari ini kita akan beberapa membahas topik materi. Jadi di sini saya pecah menjadi 6. Jadi pertama ada pemilihan bidang penelitian, kemudian yang kedua latar belakang masalah dan ciri-ciri masalah yang baik, kemudian yang ketiga identifikasi masalah dan sumber untuk memperoleh masalah. Kemudian ada yang keempat, yaitu cara merumuskan masalah dan kesulitan merumuskan masalah. Nah, biasanya ini yang paling dicari gitu. Kemudian yang kelima ada menetapkan maksud, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita membatasi masalah. Selanjutnya adalah kita mengulas tentang pemilihan bidang penelitian. Jadi menurut peneliti Hadi pada 2002, pemilihan bidang penelitian yang akan dijadikan objek penelitian itu adalah penelitian yang pertama latar belakang pengetahuan peneliti. Jadi peneliti ini harus mempunyai pengetahuan cukup pasti, kemudian mengenal batas masalah dan mengemukakan hipotesis. Kemudian yang kedua terkait bidang penelitian atau pemilihan nanti kesediaan data. Ini juga sudah saya mention di pertemuan lalu bahwa kesediaan data itu sangat penting. Jadi untuk apa? Untuk mengetahui jenisnya, kemudian sumbernya, metodenya nanti akan seperti apa, dan prosedur pengumpulan datanya. Yang ketiga adalah teknik sampling. Jadi seorang peneliti atau kalian itu nanti harus tepat menunjukkan batas luas wilayah dan menunjukkan teknik sampling apa yang kalian pakai. Kemudian yang keempat adalah maksud dan tujuan. Jadi kalian harus paham artinya dan manfaatnya. Kemudian kalian juga bisa memberikan gambaran penelitian itu. Yang kelima adalah teknik analisis. Jadi teknik analisis ini adalah mengemukakan prosedur dan teknik analisis terhadap data. Jadi kalian harus tahu atau bisa memberikan penjelasan tentang prosedur analisisnya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa. Nah, di sini kita membahas latar belakang masalah dan ciri-ciri masalah yang baik. Jadi, sebenarnya yang terus berulang-ulang saya sampaikan adalah penelitian itu berawal dari adanya masalah. Benar ya, kemarin sudah dibahas juga. Kemudian diinginkan untuk mencapai tujuan. Kalau sudah ada masalah, pasti ada tujuan pemecahannya. Jadi seperti itulah untuk latar belakang. Kemudian
Latar belakang masalah itu menggambarkan permasalahan yang ada atau didukung dengan data, fakta, dan referensi atau sumber teori. Kemudian ada juga argumentasi atau critical thinking yang cukup dan disajikan secara logis sehingga benar-benar menunjukkan roadmap. Roadmap itu peta jalan kalian sebagai peneliti. Jadi harus ada itu peta jalannya. Jadi seperti yang kemarin disampaikan bahwa harus sistematis. Kemudian harus menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mengisi kesenjangan atau filling the gap. Jadi ya namanya juga latar belakang. Kalian harus merumuskan masalah, kemudian apa yang akan dituju, kemudian metode apa yang memang harus kalian laksanakan untuk mencapai tujuan itu, gitu loh. Jadi secara prinsip isi bagian dari latar belakang ini merupakan pengantar ditemukannya masalah yang akan diteliti, keutamaannya, kemudian manfaat atau benefitnya. Kemudian isi latar belakang itu harus mengacu atau menyesuaikan pada hal-hal yang relevan pada topik dan sekitar faktor atau variabel penelitian. Kemudian inti dari latar belakang masalah adalah ini, penjelasan secara detail tentang masih perlunya dilakukan penelitian itu. Jadi yang paling lama sebenarnya saat kalian menyusun baik itu karya ilmiah, kemudian jurnal ilmiah maupun nanti proposal, itu lama menggodoknya itu di latar belakang. Karena di sana kalian harus kuat apa yang mendasari, kemudian apa yang menjadi tujuan dan hipotesis-hipotesis metode yang akan kalian lakukan. Kemudian, seperti apa sih Bu karakteristik masalah yang baik? Maksudnya masalah yang baik di sini saat kita menyusun latar belakang masalah ya. Jadi yang pertama itu adalah ini, topik atau judulnya menarik. Oke, jadi pas baca judul atau topiknya, pembaca itu tertarik untuk membaca sebenarnya apa sih isinya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah yang benar-benar bermanfaat. Nah, benar-benar bermanfaat pada bidang kalau kita adalah bidangnya teknik sipil. Kemudian yang ketiga, masalah harus merupakan hal baru, pasti. Harus ada kebaharuan. Kemudian yang keempat adalah mengundang rancangan yang lebih kompleks. Kemudian diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan etika dan moral. Oke, jangan sampai penelitian kalian itu menimbulkan konflik, kemudian ada ketersinggungan ras atau etnis tertentu. Itu tidak boleh. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Apa sih sebenarnya identifikasi masalah itu? Identifikasi masalah yaitu mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti. Jadi ini untuk melatih keterampilan dalam menemukan dan mengidentifikasi masalah. Kegiatan-kegiatannya itu membaca literatur. Nah, makanya ada syarat kalau nanti outcome jurnal ilmiah ini paling tidak review 10 jurnal gitu. Karena ini pemenuhan bagaimana kalian dapat mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, nah menghadiri kuliah, webinar dan lain sebagainya. Kemudian menjadi pengamat situasi, kemudian pemikiran penelitian atau topik-topik, kemudian seminar pasti,
mengadakan penelitian kecil, menyusun penelitian, mengunjungi perpustakaan. Intinya adalah dari semua ini adalah literatur. Entah itu dari buku, dari penelitian terdahulu, boleh juga dari narasumber. Jadi itu ya. Intinya adalah ini sebagai literatur. Kemudian kenapa masalah itu harus dirumuskan gitu? Agar kita bisa fokus pada masalah itu dan tidak hanya terbatas pada kalimat tanya aja. Jadi ada maksudnya. Jadi contohnya misalnya bagaimana perbedaan metode A dengan metode B terkait campuran beton misalnya. Kemudian apakah terdapat hubungan yang signifikan? Kemudian bagaimana hubungan gelombang laut dengan garis pantai misalnya. Di sini banyak terkait erosi. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada kondisi tikungan, kemudian bagaimana pengaruh indeks plastis, apakah ada hubungan antara kondisi hidrolik sungai dan struktur tanah pada proses kegagalan tebing. Kemudian di sini terkait dengan banjir di pantai dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terbatas pada kalimat tanya, tapi di sana ada timbul makna dan sedikit mengungkit, bukan sedikit ya. Jadi walaupun dalam kalimat tanya itu sudah mendeskripsikan tentang latar belakang masalah yang sudah kalian rinci. Oke. Kemudian cara untuk merumuskan masalah. Nah, yang pertama biasanya dalam bentuk pertanyaan. Kemudian rumusan itu harus jelas dan padat. Kemudian rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk pemecahan masalah. Kemudian rumusan masalah juga harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Oke, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian pasti. Yang terkait di judul itu harusnya dijabarkan di latar belakang masalah. Kemudian setelah diidentifikasi masalahnya, nanti ada yang namanya tahap perumusan masalah. Jadi masalah yang telah disepakati biasanya, walaupun tidak selalu ya, biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Ini ada contoh di sini, misalnya terkait permasalahan di pantai tentang penggunaan pengembangan lahan tambak udang. Jadi permasalahan yang sering terjadi itu ini. Jadi kita breakdown dulu untuk permasalahan yang sering terjadi itu sebenarnya apa. Misalnya ini, kemudian ini. Nah setelah kalian breakdown, berikutnya kalian harus dapat rumusan masalah. Dari seperti yang kemarin saya sampaikan terkait dengan alur penelitian itu seperti itu. Setelah dirangkum dari berbagai riset, kemudian wawancara, ternyata ada beberapa nih yang menjadi permasalahan. Nah, untuk menjadi rumusan masalah tidak mungkin dong kita jabarkan ini itu terlalu bertele-tele atau tidak mencakup atau tidak singkat. Nah, untuk menjadikan rumusan masalah, jadilah seperti ini. Bagaimanakah cara membuat atau mengembangkan konstruksi atau bangunan pengambilan air laut di kawasan pantai berpasir untuk keperluan tambak. Jadi nanti diharapkan rumusan masalah yang kita buat secara singkat, padat, dan jelas di sini akan menjawab masalah-masalah yang sering terjadi saat kalian merumuskan permasalahan. Kemudian kesulitannya apa untuk merumuskan masalah? Biasanya tidak semua masalah di lapangan dapat diuji secara empiris. Itu ya. Kemudian secara masuk akal maksudnya. Kalau di teknik menurut saya bisa semuanya dapat diuji secara empiris. Tapi kalau masalah tentang yang lain, histori, budaya, mungkin ada beberapa yang
tidak bisa diuji secara empiris. Kemudian yang kedua adalah tidak ada pengetahuan atau tidak diketahui sumber atau tempat mencari masalah-masalah. Jadi masih bingung atau masih belum ada sumber dari masalah itu. Kemudian yang kedua, terlalu banyak masalah sehingga tidak bisa memilih. Jadi jangan sampai terlalu banyak masalah kemudian nggak bisa nanti untuk merangkum menjadi rumusan. Kemudian yang keempat adalah masalahnya cukup menarik, tapi datanya ini sulit diperoleh. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya, penggunaan data, keterlibatan pihak terkait, kemudian sumber-sumbernya itu harus kita identifikasi di awal saat kita menyusun proposal misalnya. Jadi kita sudah tahu nih, sudah memetakan, oh bakal ke sini, sini, dan lain sebagainya. Kemudian di sini menetapkan maksud, tujuan, dan manfaat penelitian. Jadi maksud penelitian itu adalah setidaknya kalian tahu purpose. Jadi dalam bahasa Inggris itu purpose, jadi diuraikan secara umum. Sedangkan tujuan adalah perincian atau detail yang apa atau yang dituliskan pada maksud. Jadi tujuan penelitian dalam bahasa Inggris namanya objective. Kalau tujuan penelitian dirumuskan selaras dengan masalah pasti. Kalau rumusan masalahnya bagaimana hubungan ini, berarti tujuannya adalah dapat mengetahui hubungan antara ini dan ini. Intinya selaras dengan masalah. Nah, ini dia. Cara yang paling mudah adalah dengan menghilangkan kata tanya di dalam masalah atau rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian. Nah, ini biasanya ada di bab 1 semua ya. Manfaat penelitian itu di sini ada 2 poin. Jadi manfaat penelitian untuk ilmu pengetahuan masyarakat atau menjadi objek penelitian untuk dilakukan penelitian lanjutan seperti itu. Kemudian yang poin kedua adalah manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Langsung praktek atau teoritis. Ini yang ter-up to date misalnya. Kemudian pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah dimaksudkan untuk memberikan batasan atau ruang lingkup. Jadi tidak semua masalah itu diangkat ke penelitian karena seperti yang tadi terlalu banyak masalah sehingga kita tidak spesifik dan tidak bisa memilih jadinya. Bingung sendiri. Jadi supaya lebih terfokus mencapai tujuan penelitian. Dari identifikasi masalah yang cukup banyak, nah perlu difokuskan bahwa penelitian dibatasi hanya mengungkapkan beberapa variabel. Jangan membatasi masalah pada, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan membatasi masalah pada objek atau lokasi penelitian. Nggak boleh, karena hal ini dibahas dalam uraian tentang populasi atau sampel. Kemudian di dalam bab ini juga tidak perlu memuat jadwal penelitian. Jadwal hanya dibuat dalam proposal saja. Baik, untuk pertemuan kali ini sedikit saja terkait teori. Jadi jangan terlalu banyak juga kalian mendapatkan informasi, apalagi ini informasi baru. Nanti ada yang belum paham atau tidak paham atau sulit paham. Jadi kalian bisa replay videonya, video materinya. Semoga bermanfaat. Semoga apapun nanti metode pembelajarannya, entah itu Zoom, kemudian ada GCR nanti penyampaian materi, dan misal di sini saya sampaikan video materi, semoga tidak mengurangi tingkat pemahaman Anda. Jadi semua metode diterapkan itu sebenarnya
untuk kebaikan Anda juga. Jadi nggak terlalu sering nge-zoom juga, nggak terlalu video materi juga. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang perlu dijelaskan secara gamblang atau secara jelas, ya kita zoom materi seperti itu. Baik, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi sampai jumpa minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau di chat grup. Silahkan bebas saja sesuai dengan style kalian masing-masing gimana cara belajarnya. Baik, terima kasih. See you next week berarti. Sampai jumpa minggu depan.